Selamat datang di kebaktian online New England City Blessing Church. Konsep kebaktian online ini tentu saja bukan untuk meniadakan ibadah seperti biasa, di mana kita berkumpul bersama-sama secara fisik. Namun, seiring dengan perkembangan kondisi COVID-19 sekarang, ibadah online merupakan bentuk ibadah yang terbaik untuk saat ini. Perlu kami tekankan bahwa dengan kebaktian online ini, bukan berarti Anda sekedar menonton ibadah. Kami harap Anda bisa turut berpartisipasi dalam setiap proses ibadah dengan sikap yang baik dan benar. Maka dari itu, berikut adalah beberapa tips agar Anda dapat mengikuti ibadah dari awal hingga akhir dengan kondusif. Pertama, matikan notifikasi di handphone Anda agar Anda dapat berkonsentrasi penuh. Kedua, nyalakan live streaming 15 menit sebelum ibadah dimulai. Ketiga, berpartisipasi aktif dalam praise and worship, sama seperti yang Anda akan lakukan jika Anda berada di dalam ruang ibadah. Keempat, berikan persembahan melalui salah satu opsi online giving yang tersedia. Kelima, dengarkan khotbah dengan seksama. Dan terakhir, akhiri ibadah dengan berdoa bersama. Komunitas merupakan bagian penting dari gereja kami. Caring and Reaching Everyone, yang merupakan kepanjangan dari Care Cells, adalah kelompok kecil di mana gereja kami berkumpul dan melakukan pemuritan seorang terhadap yang lain. Kami menghimbau agar setiap jemaat dapat tergabung dalam Care Cell lokal di tempat terdekat Anda. Melalui pendalaman Alkitab, fellowship, dan sharing dalam Care Cell, kami ingin agar setiap jemaat dapat bertumbuh dalam iman dan dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Ada 3 Care Cell di gereja kami. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di newenglandcbc.org/care-cell. Anda dapat memberikan persembahan melalui 3 cara. Melalui online di website kami newenglandcbc.org/give. Melalui teks ke 84321. Melalui cek yang ditujukan kepada New England City Blessing Church.
Selamat datang di kebaktian online New England City Blessing Church. Konsep kebaktian online ini tentu saja bukan untuk meniadakan ibadah seperti biasa, di mana kita berkumpul bersama-sama secara fisik. Namun, seiring dengan perkembangan kondisi COVID-19 sekarang, ibadah online merupakan bentuk ibadah yang terbaik untuk saat ini. Perlu kami tekankan bahwa dengan kebaktian online ini, bukan berarti Anda sekedar menonton ibadah. Kami harap Anda bisa turut berpartisipasi dalam setiap proses ibadah dengan sikap yang baik dan benar. Maka dari itu, berikut adalah beberapa tips agar Anda dapat mengikuti ibadah dari awal hingga akhir dengan kondusif. Pertama, matikan notifikasi di handphone Anda agar Anda dapat berkonsentrasi penuh. Kedua, nyalakan live streaming 15 menit sebelum ibadah dimulai. Ketiga, berpartisipasi aktif dalam praise and worship, sama seperti yang Anda akan lakukan jika Anda berada di dalam ruang ibadah. Keempat, berikan persembahan melalui salah satu opsi online giving yang tersedia. Kelima, dengarkan khotbah dengan seksama. Dan terakhir, akhiri ibadah dengan berdoa bersama. Komunitas merupakan bagian penting dari gereja kami. Caring and Reaching Everyone, yang merupakan kepanjangan dari Care Cells, adalah kelompok kecil di mana gereja kami berkumpul dan melakukan pemuritan seorang terhadap yang lain. Kami menghimbau agar setiap jemaat dapat tergabung dalam Care Cell lokal di tempat terdekat Anda. Melalui pendalaman Alkitab, fellowship, dan sharing dalam Care Cell, kami ingin agar setiap jemaat dapat bertumbuh dalam iman dan dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Ada 3 Care Cell di gereja kami. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di newenglandcbc.org/care-cell. Anda dapat memberikan persembahan melalui 3 cara. Melalui online di website kami newenglandcbc.org/give. Melalui teks ke 84321. Melalui cek yang ditujukan kepada New England City Blessing Church.
percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kemurahan-Mu Tuhan sungguh melimpah Tuhan. Engkau Allah yang setia. Thank you Jesus. Allah yang setia,
Shalom Bapak Ibu Saudara semua, saya Raymond Ong. Saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita untuk kita bawa ke rumah Tuhan. Sebelum memberi, berapa banyak dari Anda yang suka berpikir bahwa persembahan saya terlalu kecil, atau bagaimana bisa memberkati orang lain, atau tidak memiliki arti yang besar, atau Anda bertanya, bagaimana persembahan saya memberikan berkat bagi komunitas, kota, bangsa, bahkan dunia. Firman Tuhan dalam kitab Efesus 3 ayat 20-21 mengatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan tidak dapat dibatasi oleh pikiran kita. Dan yang lebih luar biasa adalah Tuhan bekerja lebih daripada yang kita doakan atau pikirkan. Saat kita memberi, Tuhan memberkati setiap persembahan dan perpuluhan yang kita sampaikan untuk dipakai bagi pekerjaan kerajaan Tuhan. Bagian kita adalah setia dan menjadi murah hati. Untuk itu, saya mau ajak setiap dari Anda untuk mempersiapkan persembahan dan persepuluhan kita. Dan saat kita memberi, mari kita memberi yang terbaik. Memberi dengan korban, dan memberi dengan sukacita. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Anda dapat memberikan persembahan melalui 3 cara. Melalui online di website kami newenglandcbc.org/give. Melalui teks ke 84321. Melalui cek yang ditujukan kepada New England City Blessing Church. Selamat sore, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi dalam ibadah online kita hari ini. Mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Saya percaya, saya berdoa, Bapak Ibu Saudara semuanya boleh dalam kondisi yang baik, dalam lindungan, dalam kasih karunia dari Tuhan Yesus yang menjaga kita setiap saat. Saya rindu menyampaikan firman Tuhan sore hari ini yang saya beri judul The Essentials Part 2 atau bagian kedua. Karena saya percaya bahwa dalam kehidupan kita ada hal-hal yang penting yang perlu kita lakukan, yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya, kita boleh tundukkan kepala kita berdoa untuk kita minta pimpinan daripada Roh Kudus boleh memimpin kita sehingga firman Tuhan boleh benar-benar berakar kuat dan menjadi inspirasi yang mengubahkan kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan ini. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Roh Kudus boleh ada bersama dengan kami, dan kami berdoa Roh Kudus yang memberikan kepada setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, hamba-Mu tak terkecuali, untuk kami boleh memiliki satu hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, sehingga benih firman Tuhan boleh tertanam dalam kehidupan kami, yang boleh menjadi inspirasi dan bahkan mengubahkan kehidupan kami, mengubahkan karakter kami, mengubahkan sifat kami Tuhan, mengubahkan gaya hidup kami. Dan sebagai gereja Tuhan, kami boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati waktu-waktu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kembali bahwa minggu lalu saya sampaikan sebuah firman Tuhan yang saya beri judul The Essentials. Dan sore hari ini saya mau sampaikan dengan judul yang sama, The Essentials, yaitu bagian yang kedua. Nah kalau kita lihat sejenak bahwa esensi itu berarti memang ada satu hal yang tidak bisa diabaikan di dalam kehidupan kita. Jadi tidak bisa kalau tidak ada, jadi itu harus ada.
harus tetap dilakukan, harus terus menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita masing-masing. Itu adalah hal-hal yang esensi. Terlebih kalau kita lihat di dalam masa-masa krisis yang seperti ini, ada hal-hal esensi yang kalau saudara lihat ada yang namanya essential business yang mereka harus tetap buka, dan bisnis-bisnis, usaha-usaha yang tidak esensi mereka harus tutup karena tidak penting. Jadi tidak buka pun tidak apa-apa. Nah, di dalam konteks kehidupan kerohanian kita, hal-hal yang esensi ini merupakan hal-hal yang penting karena kalau tadi di dalam hal fisik itu menjamin keberlangsungan hidup dari setiap kita sebagai manusia, maka di dalam kerohanian kita hal yang esensi ini yang menjadi satu faktor-faktor yang membuat kita bisa tetap bertumbuh terlepas di dalam tekanan, terlepas di dalam pergumulan, terlepas dalam krisis yang kita hadapi pada hari-hari ini. Jadi sore hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan, saya mau bahas kembali, saya mau gali lebih dalam lagi dengan saya beri judul yang sama, yaitu The Essentials atau hal-hal esensi yang harus menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Nah, ada satu quote yang bagus dari Thomas Jefferson, Presiden Amerika. Beliau mengatakan seperti ini, "In matters of style, swim with the current. In matters of principle, stand like a rock." Jadi kalau diterjemahkan kira-kira kalau tentang sebuah gaya atau sebuah metode atau sebuah cara, let's swim with the current. Kita boleh berenang mengikuti arus gitu. Jadi arusnya kemana kita bisa ikuti, belok-belok kita bisa ikuti, itu lebih fleksibel. Tetapi kalau berhubungan dengan yang namanya prinsip, in a matters of principle, stand like a rock. Kita harus tetap berdiri kuat dan tidak tergoyahkan. Kalau saudara lihat di dalam sebuah sungai misalnya, air mengalir itu bisa kemana-mana ya, dia mengikuti bentuk daripada sungai itu sendiri. Tetapi batu yang besar itu dia tetap berdiri. Dan demikianlah kita, kalau sehubungan dengan gaya, sehubungan dengan metode, kita harusnya bisa seperti air yang lebih fleksibel. Tetapi satu hal yang kita harus miliki dan tidak berubah, harus tetap teguh, yaitu ketika kita memegang sebuah prinsip. Bahwa prinsip itu harus teguh seperti batu besar yang ada di dalam sebuah sungai misalnya, terlepas airnya mengalir seperti apa, dia akan tetap ada di situ. Nah, kalau kita lihat dengan apa yang terjadi hari ini, kita mengalami satu hal yang namanya perubahan. Perubahan ini terjadi. Perubahan ini terjadi di mana-mana. Kita mengalami dengan apa yang ada sekarang, kita mengalami perubahan gaya hidup. Biasanya kerja di kantor, kita pergi, sekarang kerja di rumah. Gereja mengalami sebuah perubahan. Biasanya beribadah di dalam gedung, tetapi kita sekarang mendengarkan firman Tuhan lebih sering dengan online. Pertemuan-pertemuan, meetings, biasanya kita bertemu, datang satu tempat untuk kita bertatap muka secara fisik, tetapi sekarang kita menggunakan fasilitas online. Dan ada banyak hal yang berubah, cara berkomunikasi, cara kita bertemu dengan orang, cara kita mengerjakan sesuatu. Dan itu yang menjadi bagian kita sehari-hari. Yang mau gak mau sekarang kita berada di dalamnya. Dan saya percaya bahwa satu hal yang tidak pernah berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Karena memang hidup harus tetap berubah, kita harus terus berubah lebih baik dan menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik lagi. Tetapi kembali bahwa semua bisa fleksibel tentang cara, metode, cara belajar kita, cara menyampaikan firman Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi prinsip tidak bisa berubah. Dan bahkan dalam perubahan itu sendiri, kalau kita lihat perubahan dari perubahan yang ada zaman sekarang, di mana bukan hanya karena ada krisis yang sekarang sedang kita alami, tapi zaman terus berubah dan kalau kita tidak siap untuk berubah, kita akan ketinggalan. Jadi kita perlu mempersiapkan diri kita dan perlu terbuka untuk melihat bahwa kita perlu berubah sesuai dengan kebutuhan selama kita tidak berubah dengan prinsip yang kita pegang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita hidup dengan prinsip, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat. Kita akan menjadi pribadi yang boleh terus bertumbuh terlepas daripada situasi yang sedang kita alami atau yang pergumulan apapun yang sedang kita hadapi. Kalau saudara perhatikan dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru, zaman orang tua kita sampai hari ini,
dengan apa yang terjadi dalam gereja Tuhan, kita dituntut memang untuk berubah. Kita dituntut untuk menyesuaikan dengan keadaan. Tetapi yang tidak boleh berubah dan tetap kita pegang sampai hari ini, yaitu prinsip firman Tuhan. Di mana kebenaran firman Tuhan itu yang harus menjadi bagian dalam kita dan tidak boleh kita lepaskan, tidak boleh kita rubah. Itu yang harus terus kita pegang sepanjang kehidupan kita. Nah, ini yang penting, kita mengikuti zaman dan tetapi kita juga mengikuti prinsip kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya waktu kita memegang prinsip firman Tuhan, ada prinsip kehidupan yang kita pegang, disitulah kehidupan kita akan berbeda. Bahkan dalam saat yang berat sekalipun, kita bukan kalah, kita bukan turun, kita bukan tetap, tetapi kita boleh terus maju, kita boleh naik, kita boleh advance dalam hidup kita. Kalau kita lihat di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21, ini cerita tentang satu orang yang luar biasa namanya Paulus. Dia firman ini mengatakan seperti ini, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua ya. 1 Korintus 9 ayat 20 dan 21. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, saudara perhatikan, buat Paulus, dia menyatakan seperti ini. Ada 3 kali ditulis dalam perikop ini bahwa aku menjadi seperti. Aku menjadi seperti orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Meskipun dia tidak hidup seperti orang yang di bawah hukum Taurat. Kemudian aku menjadi seperti kembali. Gitu. Bahwa kalau saya lihat, Paulus dia bisa menyesuaikan diri dia. Dia bisa menjadi seperti orang ini, dia bisa menjadi seperti orang ini. Tetapi dia menyatakan juga, bukan hanya aku menjadi seperti dalam arti dia mengikuti sepenuhnya. Tetapi dalam hal yang prinsip, dia katakan bahwa aku pun sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Meskipun aku hidup, aku menjadi seperti mereka. Menyesuaikan diri, tetapi secara prinsip dia memiliki prinsip yang teguh, yaitu prinsip firman Tuhan. Jadi buat Paulus, menyesuaikan diri itu adalah satu hal yang oke. Satu hal yang dia bisa terima dan dia bahkan lakukan. Tetapi dalam kehidupannya, dia tetap hidup memegang prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang harus menjadi bagian kehidupan setiap kita. Kalau sudah lihat dari perikop ini, apa yang bisa kita pelajari? Sebenarnya berarti kita bisa melihat bahwa di dalam kehidupan ada hal yang esensi dan ada hal yang bukan esensi. Kalau hal yang bukan esensi, hal yang tidak begitu penting, kita bisa swim with the current. Kita bisa berenang sesuai dengan arusnya kemana bisa membawa kita. Tetapi hal yang esensi, hal yang penting tidak boleh kita abaikan, tidak boleh tidak ada. Itu yang harus terus menjadi bagian dalam kehidupan kita, terutama kehidupan orang percaya. Nah, sore hari ini saya mau ajak setiap kita untuk kita lihat hal-hal esensi apa di dalam kehidupan kerohanian kita. Sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, apa yang harus menjadi bagian dalam hidup kita. Nah, ini esensi yang harus menjadi bagian sehingga dimanapun kita berada. Saat kita berada di puncak, saat kita berada di lembah, saat kita berada di gurun, saat kita di musim hujan, saat kita hidup baik-baik saja, saat hidup ada banyak tantangan, saat hidup ada dalam masa kritis atau krisis, ataupun dalam semuanya saat diberkati Tuhan. Nah, kita perlu kembali kepada hal yang esensi dan hal yang tidak esensi dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh pastikan kehidupan kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, mari kita lihat 4 esensi dari kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Esensi kehidupan dari gereja yang saya percaya tidak boleh hilang. Dan bahkan di masa-masa yang akan datang, saya lihat bahwa terlepas dari apapun yang bisa terjadi
kalau kita boleh pegang prinsip ini, maka gereja Tuhan itu akan terus bertumbuh, terus menjadi berkat, terus membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah sebelumnya kita perlu lihat lagi bahwa kalau saya katakan tadi bahwa ini adalah esensi gereja. Nah gereja itu siapa? Kita ingat bahwa gereja itu bukan gedung, gereja itu bukan hanya sekedar physical building, tapi gereja itu adalah Bapak Ibu Saudara dan saya. Sekarang kita tidak beribadah di dalam gedung gereja, tetapi kita adalah gereja Tuhan. Kita yang membawa pesan Tuhan, kita yang menjadi gereja Tuhan, yang menjadi berkat, membawa pesan Tuhan, membawa amanat agung Tuhan untuk orang banyak. Oke, mari kita belajar sore hari ini dari satu kitab, dari satu buku firman Tuhan, yaitu Kisah Para Rasul. Pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42 sampai 47. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara siap dengan handphone atau tablet, saudara bisa buka Alkitabmu, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42 sampai 47. Firman Tuhan katakan demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, saya mau bacakan dari New International Version, terutama ayat yang ke-43 dari 42. Dikatakan seperti ini. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. So ayat yang ke-42 ya. Jadi mereka devoted themselves. Mereka memberikan diri mereka yang pertama kepada the apostles' teaching, kepada pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, and to fellowship, kepada persekutuan bersama-sama dengan tubuh Kristus. And then to the breaking of bread. Mereka mengadakan perjamuan sama-sama. Nah ini memiliki arti yang luar biasa. Bahwa kita bisa pelajari perjamuan itu selalu berbicara tentang hati yang beres. Ada firman Tuhan katakan bahwa sebelum engkau mengambil perjamuan, kalau engkau memiliki sesuatu dengan saudaramu, engkau bereskan dulu baru ambil perjamuan. Tapi perjamuan juga berbicara tentang tubuh Kristus, tentang apa yang Yesus lakukan buat kita, tentang pengorbanan Tuhan. Dan kita bisa belajar banyak lewat perjamuan ini dan bahkan ini harus menjadi sebuah teladan dalam hidup kita. Dan kemudian and then they devoted themselves into prayer. Mereka memberikan diri mereka juga kepada doa dalam satu konteks komunitas. Dan kalau kita lihat pada akhirnya jemaat Tuhan, gereja mula-mula ini mereka berkembang secara luar biasa. Bahkan sampai hari ini saya lihat ini yang menjadi hal-hal yang esensi yang ada dalam gereja Tuhan. Dari zaman pada waktu itu sampai sekarang, ketika gereja boleh tetap masuk dalam esensi ini, hidup di dalam faktor-faktor ini, maka gereja Tuhan akan terus bertumbuh. Dan ini yang saya mau ajak setiap kita di tempat ini, yang mendengarkan pesan ini, untuk kita boleh menjadi bagian atau memberikan diri kita, mengusahakan yang terbaik supaya kita bisa terus hidup di dalam esensi ini. Ini tidak hilang, tidak diabaikan, dan jangan sampai tidak kita lakukan. Saya percaya kehidupanmu akan menjadi kehidupan yang luar biasa. Nah kita lihat yang pertama, firman Tuhan tadi katakan bahwa they devoted themselves into the apostles' teaching. Mereka memberikan diri mereka bertekun dalam bahasa Indonesia yang dikatakan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kalau dibilang bertekun itu berarti ada satu hal yang lebih daripada biasa. Bukan hanya sekedar satu rutinitas tapi mereka memberikan effort yang lebih. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah ini dia. Saudara yang dikasih Tuhan,
pada hari-hari ini mari kita boleh ingat kembali, kita boleh bertumbuh juga di dalam pengajaran yang kuat. Sehingga kita punya prinsip yang kuat, kita bisa punya pandangan yang benar, kita bisa mengambil keputusan yang benar. Semuanya itu kita dapatkan ketika kita boleh menaruh firman Tuhan sebagai dasar dari kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Tentu kita harus memberikan diri kita juga tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Maksudnya apa? Nah, hari ini kita ibadah online. Dan saya lihat kita tahu semua ada banyak ibadah online. Saya dengar ada orang yang kerjaannya dengerin ibadah online. Karena it is available anytime. Bisa kita pasang kapan saja sesuai dengan convenience-nya kita. Sesuai dengan ketersediaan waktu kita. Dan kita bisa pilih begitu. Tetapi saya mau katakan seperti ini. Itu bukan satu hal yang buruk untuk engkau mendengarkan khotbah. Bahkan itu satu hal yang baik ya tentunya. Tetapi jangan lupa. Tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Rasul itu adalah alat Tuhan yang Tuhan pakai untuk memperlengkapi gereja Tuhan. Dan saya percaya untuk saudara, engkau memiliki gembalamu masing-masing. Di mana itu juga adalah rasul yang Tuhan persiapkan, yang Tuhan kirimkan untuk memperlengkapi dirimu, untuk membangun engkau, sehingga engkau menjadi jemaat atau menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan, dan bahkan untuk engkau bisa terus menjalankan misi Tuhan di muka bumi ini. Kenapa? Karena gembalamu itu tahu kebutuhanmu. Gembalamu tahu yang terbaik yang engkau butuhkan di dalam kehidupanmu untuk pertumbuhan hari demi harimu. Begitu. Engkau bisa mendapatkan kekuatan dari banyak sumber. Tetapi saya mau ingatkan sekali lagi bahwa jangan lupa sebelum kita mendengarkan kepada yang lain, pastikan kita boleh mendengarkan gembala kita sendiri. Karena itu adalah yang terpenting. Mereka adalah gembala atau rasul juga yang dikirim dengan pengajaran yang mereka miliki, yang mereka tahu kebutuhan yang ada di dalam rumah mereka. So, saya mau encourage buat setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan, yang menonton program ini, ayo kita terus bertumbuh, berikan diri kita untuk kita boleh terus masuk dalam pengajaran firman Tuhan. Mungkin ada kersel, ada pemahaman Alkitab dan lain sebagainya. Ayo berikan dirimu, usahakan yang terbaik untuk engkau bisa ada di sana dan mendapatkan pengajaran firman Tuhan yang kuat. Dengan satu attitude di mana kita tekun, kita benar-benar gali, dan saya percaya waktu kita lakukan itu sungguh kehidupan kita itu hari demi hari itu boleh semakin dibangun, semakin kuat karena ada fondasi yang semakin kuat yang menjadi dasar dari kehidupan kita. Dimana kalau kita lihat dasar dari sebuah bangunan itu yang menentukan. Ketika ada angin, ketika ada badai, tapi kalau dasarnya kuat, fondasinya kuat, maka bangunan itu akan menjadi kuat. Demikian dengan kehidupan kita. Kalau dasar kehidupanmu kuat, engkau punya pengajaran yang benar, engkau punya prinsip yang benar, ada esensi yang benar, maka kehidupanmu akan menjadi kehidupan yang kuat. Dimanapun, kapanpun, apapun yang sedang kau alami, kau akan menjadi pribadi yang luar biasa. Nah, kita lihat yang kedua. Kemudian tadi dikatakan dalam firman Tuhan bahwa setelah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka juga memberikan diri mereka di dalam persekutuan. Nah ini dia, mereka memberikan diri mereka dalam persekutuan. Saudara yang kasih Tuhan, saya sungguh percaya ada sebuah kuasa, ada sebuah kekuatan di dalam sebuah persekutuan. Untuk itu kita perlu terus memberikan diri kita kepada sebuah persekutuan. Atau pada hari-hari ini kita tahu yang dinamakan dengan kelompok kecil. Atau di gereja ini yaitu dinamakan kersel. Di mana kita bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan ketika kita berada di dalam kelompok kecil. Saya kasih contoh satu ayat yang menunjukkan bahwa penting sekali untuk kita berada bersama-sama dengan saudara seiman. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-17 firman Tuhan katakan bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi besi dia menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Besi ditajamkan dengan besi, dia harus kena, dia harus digesek gitu. Dia tidak bisa tajam kalau dia tidak kena satu sama lain. Demikian juga dengan kita.
kita bisa semakin tajam, kita bisa menjadi semakin kuat, menjadi semakin luar biasa, tajam di dalam pikiran kita, di dalam pemahaman kita, di dalam prinsip kehidupan kita, ketika kita boleh bersentuhan dengan orang yang ada di sekitar kita. Dalam arti kita boleh memberikan diri kita ke dalam sebuah persekutuan. Karena di dalam persekutuan itu, contohnya di dalam care cell, ketika kita berkumpul dalam kelompok kecil, dalam care cell, kita saling sharing. Kita saling membagikan apa yang kita miliki, atau mungkin kita membagikan berkat kita, atau bahkan beban kita. Atau dari situ saat kita membagikan sesuatu, mungkin ada karakter-karakter kita yang tidak baik, yang tanpa sadar itu keluar. Tetapi ini menjadi tempat yang baik di mana saudara seiman kita itu bisa memberikan sebuah arahan, bisa mengoreksi diri kita, bisa menegur kita, bisa mendisiplin kita bahkan oleh pemimpin kita misalnya. Dan dari sana kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi kalau kita memisahkan diri, kita menjauhi persekutuan, kita tidak berada di dalam persekutuan, maka akan sulit untuk kita bisa menjadi pribadi yang tajam, menjadi pribadi yang luar biasa. Karena pada akhirnya kita akan bertindak sesuai dengan pemikiran kita sendiri, kita bertindak sesuai dengan apa yang benar menurut pemikiran kita sendiri. Tetapi saudara lihat, kalau kita boleh berada di dalam sebuah persekutuan, nah kita akan terus bertumbuh karena kita akan terus ditajamkan seperti Amsal tadi katakan. Hari ini kita tidak berkumpul secara fisik. Care cell tidak berkumpul secara fisik, tetapi kita punya teknologi yang mengumpulkan kita. Nah, ini menjadi satu hal yang penting. Engkau berikan dirimu. Ketika sudah di-set, ada jadwalnya, saya mau encourage. Mari kita boleh tetap memberikan diri kita untuk kita bisa berkumpul, di mana esensi dari perkumpulan itu sendiri, kita bisa saling membagikan sesuatu, memberkati orang-orang yang di dalam komunitas kita. Terlebih kita juga bisa diberkati dan bahkan kita bisa terus ditajamkan. Nah, itu semua terjadi ketika kita berada di dalam namanya kelompok kecil atau di dalam sebuah persekutuan. Saya percaya itu juga yang membuat jemaat Tuhan pada mula-mula, gereja Tuhan pada mula-mula untuk mereka bisa terus bertumbuh. Mereka saling mengingatkan, mereka saling memberkati, saling berbagi satu sama lain. Dan pada akhirnya mereka melakukan hal yang luar biasa untuk Tuhan. Kita boleh ingat bahwa kita tidak bisa menjadi tajam. Kita tidak bisa menjadi tajam ketika kita tidak bisa memberikan diri kita untuk berada di dalam sebuah persekutuan. Atau kita menyendiri saja. Tapi ayo jemaat yang dikasih Tuhan, terus usahakan yang terbaik, berikan dirimu untuk engkau tetap berada di dalam satu tubuh Kristus. Dalam persekutuan antara sesama jemaat Tuhan, gereja Tuhan, sesama orang percaya. Nah oke, poin yang ketiga. Poin yang ketiga, mereka juga selalu berkumpul dan mereka melakukan perjamuan kudus. Mereka memecahkan roti bersama-sama. Tadi di dalam bahasa Inggris dikatakan in the breaking of bread. Nah, kembali saya mengingatkan bahwa ada satu prinsip dalam gereja yang harus ada, yaitu prinsip saling. Saling itu saling memperhatikan, saling menolong, menopang satu sama lain. Nah ini kalau kita lihat, kalau saudara pelajari perjamuan itu berarti memberikan sesuatu. Kita tahu bahwa dalam perjamuan Alkitab ajarkan untuk kita mengingat apa yang Yesus lakukan. Untuk mengingat apa yang aku perbuat. Tuhan Yesus katakan seperti itu. Dan apa yang Yesus lakukan, dia memberikan dirinya yang terbaik untuk gerejanya. Yesus memberikan tubuhnya, Yesus memberikan darahnya yang terbaik untuk setiap kita. Dan ini prinsip yang harus menjadi prinsip dari setiap gereja Tuhan. Atau esensi yang tidak boleh tidak ada dari setiap jemaat Tuhan. Yaitu prinsip untuk memberikan yang terbaik, untuk saling memperhatikan, saling menolong, saling memberkati, saling menopang satu sama lain. Saudara yang kasih Tuhan, kembali dalam konteks hari ini praktikalnya seperti apa? Saya mau encourage untuk meskipun kita terpisah dari jarak, kita tidak bisa ketemu secara fisik, tapi kita bisa memanfaatkan teknologi untuk kita boleh terus saling memperhatikan satu sama lain. Kita cek satu sama lain. Kita boleh saling kabari, saling menyemangati, saling memperhatikan satu sama lain di dalam banyak hal. Mungkin ada orang-orang yang di dalam kehidupanmu yang atau dalam komunitasmu, di dalam gerejamu yang mereka bisa jadi hidup sendiri atau mereka memiliki kebutuhan khusus dan itu yang menjadi
bagian diri kita untuk kita boleh ada di tengah-tengah mereka. Satu prinsip yang sederhana sebenarnya, bagaimana kita bisa menjadi berkat untuk lingkungan kita. Kita boleh lihat kebutuhan apa yang diperlukan dan kita bisa coba untuk memenuhi kebutuhan itu. Kita berdoa, Tuhan apa nih? Dan kalau ada satu kebutuhan yang kita lihat, kita bisa penuhi kebutuhan itu, di sanalah kita menjadi berkat. Atau yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi berkat? Dengan cara berbagi, menolong ini. Mari kita lihat apa yang menjadi kelebihan kita. Nah kalau tadi yang pertama, kita bisa menjadi berkat dengan kita melihat kebutuhan yang ada di sekitar kita dan kita bisa coba penuhi itu. Atau yang kedua, kita bisa menjadi berkat dengan kita melihat ke dalam diri kita. Apa yang menjadi kelebihan kita saat ini? Mungkin engkau ada yang memiliki kelebihan waktu misalnya. Engkau bisa berikan waktumu untuk melayani dalam konteks yang luas. Apakah di dalam gereja ataupun di komunitas. Kemudian engkau mungkin memiliki tenaga. Engkau punya kesehatan, engkau bisa lakukan sesuatu, engkau bisa volunteer, engkau bisa mengerjakan sesuatu yang menjadi berkat bagi banyak orang. Bisa mungkin supirin orang dan lain sebagainya. Dan kemudian kalau engkau memiliki harta yang berlebih, nah ini kita bisa berikan untuk memberkati, terutama ya kita bisa memberi sesuatu, kita bisa membeli sesuatu untuk banyak orang. Saya minggu ini membaca sebuah cerita bahwa ada satu orang yang di Amerika mereka pada saat ini mendapatkan stimulus, jadi uang dari pemerintah untuk membantu dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi orang ini orang yang memiliki pekerjaan yang tetap, dia bukan orang yang kekurangan, buat dia oke, jadi ada uang tambahan. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk dia pergi ke supermarket, dia beli makanan dan dia bagi-bagikan untuk orang itu. Wah ini satu hal yang luar biasa. Jadi dia tidak berpikir bahwa bagaimana saya bisa mendapatkan elektronik yang lebih lagi, saya bisa mendapatkan satu hal yang lebih lagi, tapi dia memberkati dengan berkat yang dia dapatkan. Dia menjadi saluran berkat untuk orang lain. Nah kita perlu ingat bahwa gereja kita, City Blessing, itu adalah diberkati untuk kita bisa menjadi berkat. Saya percaya bahwa kita juga ada di sini, Tuhan taruh kita di sini untuk kita bisa menjadi berkat buat orang lain. So, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin ada sesuatu hal di dalam bejanamu yang berlebih, yang melimpah pada saat ini. Di mana engkau berlebih, engkau melimpah. Apakah itu waktumu kembali, apakah tenagamu, apakah materimu, uangmu. Kita bisa pakai itu untuk menjadi berkat buat orang lain. Mari kita boleh terus memperhatikan, saling memperhatikan. Dan kita boleh memberikan yang terbaik untuk komunitas kita. Dan yang terakhir yang bisa kita pelajari dari gereja mula-mula, yaitu mereka berkumpul dan ketika mereka berkumpul, mereka bersatu di dalam doa. Mereka berdoa bersama-sama. Mereka saling berdoa sama-sama. Saudara yang dikasih Tuhan, gereja menjadi kuat ketika gereja berdoa. Dan gereja kuat ketika kita boleh satu di dalam doa. Kita merendahkan diri kita boleh saling mendoakan satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Dan kita bisa menjadi berkat buat setiap mereka. Kalau mungkin hari ini kita terbatas di dalam pertemuan fisik. Kita terbatas di dalam harta kita mungkin. Atau dalam waktu kita, atau dalam tenaga kita. Di mana kita tidak bisa membantu mereka. Atau ada keterbatasan yang memang kita tidak bisa lakukan karena himbauan dan memang diperlukan pada hari-hari ini bahwa contohnya kita tidak bisa ketemu orang misalnya. Tetapi tetap ada hal yang bisa kita lakukan dan saya percaya ini hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berikan untuk orang, yaitu apa? Kita berdoa untuk mereka. Betul? Kita bisa mendoakan setiap mereka. Mari saudara, kalau kita tadi berkumpul dalam persekutuan online misalnya, kita belajar firman Tuhan sama-sama dan waktunya telah habis. Tetapi dalam waktu pribadi kita bisa tetap berdoa untuk mereka. Kita bisa berdoa, kita bisa tanya Roh Kudus, Tuhan tunjukkan apa yang perlu saya doakan untuk saudara-saudara kita. Dan saat kita berdoa dengan pimpinan yang daripada Tuhan, kita percaya bahwa ada kuasa dalam doa. Bahwa doa adalah satu hal yang berkuasa. Doa itu dapat menjangkau lebih daripada jarak dan waktu yang ada antar benua, dan doa itu bekerja di setiap saat, di setiap waktu. Doa orang percaya bila dengan yakin didoakan,
itu besar kuasanya. Satu hal yang terbaik yang bisa kita berikan pada hari-hari ini, yaitu kita berdoa untuk saudara seiman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat bahwa gereja mula-mula itu mereka bertumbuh. Dan mereka hidup di dalam 4 esensi ini. Dan mereka disukai oleh banyak orang. Dan mereka boleh terus bertambah. Saya percaya bahwa krisis ataupun tekanan ataupun pergumulan yang ada itu jangan sampai membuat kita berhenti bertumbuh. Jangan sampai membuat kita berhenti melakukan sesuatu. Jangan sampai kita berhenti untuk memberkati komunitas kita. Tetapi justru pada saat-saat seperti ini adalah kesempatan dan bahkan bagian daripada gereja Tuhan untuk melakukan yang terbaik, memberikan jawaban, dan yang terlebih memberikan kabar baik bahwa ada Yesus yang menyelamatkan dunia ini, yang memiliki damai dan sukacita yang sejati. Di mana ketika mereka ketemu dengan Tuhan, maka mereka boleh menjadi pribadi yang luar biasa, mereka boleh memiliki damai dan sukacita yang sejati, dan bahkan mereka boleh memiliki jaminan keselamatan untuk hidup mereka di masa yang akan datang. So mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagai gereja Tuhan kita lakukan yang terbaik. Dan kita tidak lupakan hal yang esensi dari kehidupan kita. Dan terus menjadi berkat. Saya mau ajak kita berdoa, dan saya mau ajak khususnya buat saudara yang mungkin engkau berpikir bahwa bagaimana saya bisa menjadi berkat. Bagaimana saya bisa bertumbuh. Dan semuanya itu diawali oleh satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Ketika engkau punya Yesus di dalam kehidupanmu, kehidupanmu akan menjadi kehidupan yang berbeda. Kalau engkau mau memiliki Tuhan, saya mau ajak buka hatimu dan ajak Tuhan untuk masuk. Minta Tuhan untuk masuk menjadi raja di dalam kehidupanmu. Terima Dia sebagai juru selamatmu. Mari kita mau berdoa. Jika engkau mau berdoa untuk itu, saya mau ajak engkau untuk berdoa bersama-sama dengan saya, dan kemudian kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami panggil Engkau, dan sore hari ini kami mau katakan bahwa kami membutuhkan Engkau Tuhan. Dan sore hari ini kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau undang Engkau, kami mau ajak Engkau untuk Engkau boleh masuk menjadi Raja dan menjadi Juru Selamat di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biar Engkau yang boleh berdaulat mengatur kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat karya keselamatan yang Tuhan boleh berikan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang sudah tercurah bagi setiap kami. Dan biar kami boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Membawa damai, menyampaikan Yesus pada setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak mengucap syukur buat waktu ini, buat program ini, di mana kami boleh belajar bersama, kami boleh mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Hamba-Mu berdoa biar firman Tuhan menjadi sebuah prinsip yang tertanam jauh di dalam hati setiap kami Tuhan. Bukan hanya di pikiran kami, tetapi firman Tuhan ini boleh menjadi sebuah prinsip yang mengarahkan kehidupan kami, membawa pola pikir kami, mengubahkan karakter kami. Sehingga sungguh Tuhan, gereja Tuhan, kami boleh memenuhi apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi berkat, kami boleh memperluas kerajaan Allah, kami boleh membawa kemuliaan bagi nama Yesus. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan, setiap mereka yang menonton dimanapun mereka berada, setiap mereka yang bergumul, setiap mereka yang sedang dalam kondisi yang sakit atau dalam pemulihan. Tuhan berkati mereka, Tuhan jamah mereka. Hamba-Mu berdoa biar boleh ada kesembuhan ilahi boleh terjadi sore hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dan kami mau katakan bahwa kami tidak takut karena kami punya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar segala kemuliaan, hormat dan pujian kami berikan untuk nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Shalom. Terima kasih sudah bergabung dan tune in dengan kami. Kami harap kami dapat kembali berjumpa dengan Anda minggu depan. Selamat hari Minggu.